Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami pada podcast CPNS Beraksi. Pada kesempatan ini, saya Roro Ayu Lansari sebagai arsitek sesi pertama sebagai moderator akan mengajak teman-teman semua untuk bergabung pada pembahasan hari ini dengan tema pembahasan yang sangat relevan, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Smart governance bukan sekedar istilah modern, ia adalah wajah masa depan birokrasi kita, birokrasi yang cepat, transparan, adaptif, dan berorientasi pada masyarakat. Dan menariknya, smart governance tidak hanya bicara soal teknologi, tetapi juga tentang pola pikir, budaya kerja, serta integritas ASN itu sendiri. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Saya sudah hadir dua narasumber yang sangat inspiratif dan keren-keren. Mungkin langsung saja perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Medi Kurnia Putri, CPNS Angkatan 2025, Unit Kerja Universitas Lampung, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Geofisika, Prodi Teknik Geologi. Jabatan saya sebagai dosen asisten ahli. Salam kenal semuanya. Kenal Kak Medi. Halo semuanya, nama saya Mian Novita. Saya CPNS Arsiparis Ahli Pertama di unit kerja saya, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Selamat kenal semuanya. Kenal kami. Oke, baiklah, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Mungkin bisa saja kita langsung mulai ya. Untuk Kak Medi nih, tadi kan Kak Medi sebagai dosen ya. Kalau kita bicara smart governance di lingkungan perguruan tinggi, sebenarnya apa sih Kak penerapan gambaran nyatanya gitu Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan ya secara sederhana apa itu smart governance. Jadi, smart governance itu adalah tata kelola yang cerdas. Cerdas dalam mengambil keputusan, cerdas dalam menggunakan teknologi, dan juga cerdas dalam melayani masyarakat. Nah, contoh good practice-nya itu seperti adanya layanan akademik berbasis online, kemudian juga sistem administrasi tanpa kertas atau paperless. Kalau di Unila nih kita menggunakan SAP begitu ya. Kemudian juga transparansi informasi melalui website resmi dan adanya tanda tangan elektronik. Nah, kalau dulu mahasiswa tuh harus datang ke kantor hanya untuk minta surat. Nah, kalau sekarang karena kita membangun smart governance ini, mahasiswa cukup melalui sistem online, proses menjadi lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi. Nah, kunci keberhasilannya adalah komitmen pimpinan, SDM yang mau belajar, serta sistem yang terintegrasi. Ini mencerminkan ASN yang adaptif dan kompeten, sesuai nilai berakhlak. Menarik sekali ya Kak. Intinya kan ya, teknologi itu bukan tujuan utama ya, tetapi alat untuk memperbaiki kualitas pelayanan kita. Namun yang saya lihat, digitalisasi juga harus dibarengi dengan kesiapan mental dan budaya kerja Kak. Kalau tidak, sistem sudah canggih, tapi SDM yang kurang kan, bisa aja kita kembali ke manual Kak. Oke. Iya, untuk Kak Mia nih, sebagai arsiparis, menurut Kak Mia, apa contoh good practice dalam pengelolaan arsip yang sudah mendukung smart governance? Baik, terima kasih moderator. Menurut saya sebagai arsiparis ya, salah satu good practice dalam pengelolaan arsip itu ada digitalisasi arsip secara sistematis. Artinya dokumen yang sebelumnya berbentuk kertas kemudian dipindai dan disimpan dalam sistem digital, kemudian diberi kode klasifikasi dan disesuaikan dengan jadwal retensi arsip. Kenapa ini penting? Karena ketika pimpinan kita membutuhkan dokumen, kita bisa mencarinya dengan cepat tanpa harus membuka satu persatu lemari penyimpanan arsip kita. Ini membuat pelayanan kita menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, digitalisasi ini juga mengurangi resiko kehilangan arsip dan menghemat ruang penyimpanan kita. Ini sejalan dengan konsep Smart ASN, yaitu ASN yang adaptif terhadap teknologi dan mampu bekerja secara efektif. Saya sangat sepakat nih Kak dengan Kak Mia. Saya juga sebagai arsiparis nih ya, good practice yang bisa kita lakuin selain digitalisasi juga itu penerapan SOP yang jelas dan konsisten. Misalnya, setiap permintaan arsip dicatat dalam buku layanan, terus diberikan batas waktu pelayanan. Karena kan setiap masyarakat itu yang ingin dilayani oleh kita kan pasti ingin ketepatan waktu ya untuk pelayanan itu. Nah, bayangkan jika dokumen penting tidak ditemukan saat dibutuhkan, keputusan bisa tertunda, pelayanan juga bisa terhambat, bahkan bisa menimbulkan masalah hukum. Disinilah peran arsiparis menjadi strategis. Arsip bukan hanya menyimpan, tetapi juga jantung informasi sebuah instansi. Untuk bad practice tuh yang terjadi di lingkungan fakultas ataupun universitas, itu kan ada aja Kak. Nah, tidak semua kan berjalan dengan ideal. Menurut Kak Medi nih, apa contoh bad practice yang sering kita temukan Kak? Oke, jadi
yang jadi penghalang ya dalam pelaksanaan atau membangun smart governance itu biasanya nih di lingkungan kerja ada aja yang resisten terhadap perubahan. Jadi ada beberapa orang yang kesulitan atau tidak mau mengikuti teknologi ya. Dia jadi enggan menggunakan sistem digital. Kemudian kurangnya transparansi layanan. Jadi kalau ada transparansi layanan tuh merasa atau menganggap jadi tambahan kerjaan gitu, atau merasa didikte hasil kerjaannya. Nah, kadang ada juga yang lebih nyaman dengan cara lama, padahal dunia itu kan sudah berubah ya, dinamikanya tuh sangat cepat. Jadi, jika ASN tidak adaptif, maka ya pelayanannya akan tertinggal gitu. Saya melihat itu bukan sekedar soal kemampuan ya Kak, tetapi juga soal mindset. Nah, kalau kita ingin negara kita maju, birokrasi kita maju, kita juga harus siap keluar dari zona nyaman ya Kak. Nah, ASN juga harus menjadi pembelajar yang sepanjang hayat Kak. Terus untuk kami nih, menurut kami bagaimana? Kalau dari sisi kearsipan ya, yang jadi sering menghambat untuk menuju good governance itu ya, itu tadi, arsip ya tidak diklasifikasikan, tidak ada penyusunan arsip yang menyebabkan arsip-arsip di unit kerja itu menumpuk dan tercampur. Akibatnya nanti ketika ada permintaan data secara mendesak, itu kita butuh waktu yang sangat lama untuk mencari arsip yang dibutuhkan. Contohnya, saat pimpinan kita nanti meminta dokumen kontrak kerja sama lama untuk kebutuhan evaluasi unit kerja. Dokumen tersebut tidak dapat langsung ditemukan secara cepat, karena dokumen tersebut itu tidak ada di dalam daftar arsip kita. Disimpannya juga bercampur dengan dokumen yang lainnya. Tidak ada pencatatan peminjaman arsip dan butuh waktu bahkan hingga berhari-hari untuk mencari arsip tersebut. Karena proses pencarian dokumen tersebut yang membutuhkan beberapa hari, proses evaluasi menjadi terhambat dan menurunkan kepercayaan pimpinan kepada kita, dan pekerjaan kita juga menjadi tidak efisien. Contoh tadi itu tentu menghambat smart governance, padahal arsip adalah bukti hukum dan memori suatu organisasi atau institusi. Jika arsipnya tidak tertata dengan baik, maka tata kelola organisasinya juga atau institusi itu juga akan terganggu gitu. Jadi nih Kak Mia, dapat kita simpulkan ya, kalau bad practice itu muncul karena kurangnya kompetensi dari individu-individu, terus lemahnya pengawasan dari pimpinan, budaya kerja stagnan yang tidak mau mempelajari dengan budaya baru, terus tidak optimalnya sistem merit. Nah, padahal kan ya, dalam manajemen ASN, promosi dan pengembangan harus berbasis kinerja dan kompetensi ya Kak. Lalu, untuk solusi dan strategi, apa yang bisa kakak-kakak berikan untuk permasalahan-permasalahan yang sudah kalian contohkan? Jadi beberapa hal ya yang mungkin bisa jadi solusi dalam mengembangkan smart governance ini, yaitu tadi Kak Roro sudah bilang kan, penguatan sistem merit ya, kemudian pelatihan yang berkelanjutan, jadi bisa meningkatkan kompetensi, dan juga evaluasi berbasis indikator kinerja, serta pimpinannya, jadi kepemimpinan yang memberi teladan gitu. Jadi ASN bisa menjadi smart ASN. Oke Kak Medi, tadi kan kita udah ngomongin ya Kak terkait dengan smart governance secara umum di lingkungan kampus yang kita laksanakan. Nah, kalau Kak Medi nih kan sebagai jabatannya sebagai dosen tuh Kak, bisa nggak sih Kak ceritain sedikit tentang pengalaman Kak Medi selama 1 semester praktik jadi dosen CPNS dalam membangun smart governance? Oke, cerita sedikit ya nih, sekaligus curhat juga. Jadi sebelum daftar CPNS ini, ketika daftar ya, itu saya bukan fresh graduate gitu. Jadi setelah lulus S2, kemudian menikah dulu dan juga punya anak. Nah, jadi ada gap year 5 tahun tuh dari lulus. Nah, kalau untuk daftar kerja ya dengan rentang waktu segitu lama tuh susah ya, sudah susah. Tapi alhamdulillahnya pemerintah kita itu dalam proses perekrutan PNS sudah menggunakan sistem merit. Jadi sistem merit ini adalah sistem pengelolaan ASN yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar rekrutmen, pengembangan karir, promosi, dan juga penghargaan. Jadi bebas nih dari intervensi politik, KKN, dan juga subjektivitas. Nah, karena sistem inilah ya yang meskipun saya ibu-ibu anak 2 dengan segala citranya gitu, bisa tetap diterima karena ya berdasarkan kualifikasi dan juga kompetensinya itu sudah memenuhi syarat gitu. Alhamdulillah ya Kak. Lalu bagaimana nih Kak untuk memenuhi kinerjanya Kak Medi? Ada kesulitan atau tantangan sih Kak dalam memenuhi itu? Kalau untuk memenuhi kinerja dosen sih alhamdulillah bisa dipenuhi dengan baik ya. Jadi kan kalau ada melaksanakan pengajaran, pengabdian, dan juga penelitian minimal 12 SKS. Tapi yang
agak berat tuh ya, membuat agak berat. Kalau di Unila harus lebih dari 15,5 SKS-nya. Ya, tapi meskipun begitu, alhamdulillah semester lalu sudah berhasil gitu memenuhi 15,5 dan beban-beban lebihnya. Nah, terus juga yang jadi kesulitan lagi itu ketika memenuhi penelitian, karena kan kita sebagai dosen baru belum punya data primer, belum ada hibah penelitian dan lain-lain gitu kan, susah lah ya buat penelitian. Nah, karena itu akhirnya saya memanfaatkan data pemetaan open source yang disediakan BIG atau Badan Informasi Geospasial. Jadi kita bisa mengolah dan menganalisis data menggunakan data sekunder gitu. Jadilah sebuah penelitian. Nah, inilah pentingnya kita punya kecakapan digital. Jadi bisa memanfaatkan, bisa bermanfaat gitu ya, kecakapan digital ini dalam mencapai kinerja yang baik. Memang ya Kak, itu sangat penting ya Kak untuk menunjang kinerja kita. Nah, untuk kami sendiri nih, kita kan tadi kan udah membahas beberapa contoh dari best practice Kak dalam pengelolaan arsip. Nah, menurut Kak Mia, apa sih sebenarnya penyebab kegagalan dari best practice tersebut Kak? Kalau menurut saya sebagai arsiparis ya, penyebab utamanya itu karena kurangnya disiplin dan kesadaran pentingnya pengelolaan arsip ya. Jadi banyak yang masih menganggap arsip itu hanya sebagai tumpukan kertas biasa, padahal arsip itu sendiri bukti resmi dan penting untuk institusi. Kalau tidak tertata arsipnya, dampaknya bisa sangat besar bagi institusi itu sendiri. Lalu Kak Mia, bagaimana caranya agar hal tersebut tidak terus berulang-ulang? Pertama ya, mungkin harus ada pembiasaan ya. Semua peminjaman arsip itu wajib dicatat, semua dokumennya harus disimpan sesuai dengan klasifikasi, tidak boleh ya namanya setengah-setengah. Terus yang kedua, sistem digital harus digunakan secara konsisten. Jangan hanya dipakai saat audit atau akreditasi saja. Setiap dokumen harus langsung dimasukkan ke sistem digital. Selain itu, perlu juga evaluasi sederhana, misalnya setiap 3 bulan dilakukan pengecekan. Jika ada kendala, bisa dibahas dengan sesama rekan arsiparis ataupun bisa dengan pimpinan kita. Jadi dengan cara tersebut, good practice tidak hanya berhenti di satu bagian saja, tetapi dapat berkembang menjadi budaya kerja yang mendukung smart governance di unit kerja kita. Menarik sekali ya bahasan kita pada podcast hari ini. Tak terasa kita dari penghujung waktu. Terima kasih banyak atas kesediaan meluangkan waktunya Kak Medi dan Kak Mia untuk sharing ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa smart governance bukan hanya program, tetapi itu budaya. Ia dimulai dari hal sederhana, seperti disiplin dalam bekerja, tertib dalam dokumentasi, terbuka terhadap perubahan, dan konsisten menjaga integritas. Sebagai CPNS, kita bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga calon pemimpin masa depan birokrasi. Mari kita jadikan nilai berakhlak bukan hanya sekedar slogan, tetapi sebagai perilaku kita sehari-hari. Karena pada akhirnya, smart governance bukan tentang sistem yang canggih, melainkan tentang ASN yang cerdas, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.